Hai anak-anak, berjumpa kembali ya dengan Miss Chandra. Kali ini kita akan membahas mengenai tema 1, subtema 2, pembelajaran 4. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini, siswa dapat mengetahui bagaimanakah pelaksanaan musyawarah. Selanjutnya, siswa dapat memahami bagaimana cara menentukan peta pikiran. Anak-anak, kita langsung saja ke pembelajaran. Silakan buka buku modul kalian halaman 41. Kita akan mulai tentang pelaksanaan musyawarah. Musyawarah merupakan bagian dari demokrasi. Pelaksanaan musyawarah dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila yang tercermin dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Adapun beberapa contoh penerapan musyawarah, Miss akan jelaskan satu persatu ya. Yang pertama Miss jelaskan adalah penerapan demokrasi di lingkungan keluarga ya. Setiap anggota keluarga memiliki hak dan kewajiban yang sama di dalam menyampaikan pendapat dan senantiasa menciptakan suasana yang saling menghargai, kekeluargaan, dan persatuan ya. Hasil musyawarah harus disikapi dengan tanggung jawab. Beberapa permasalahan dan kepentingan keluarga yang bisa dijadikan bahan musyawarah. Ya, yang pertama pembagian tugas pekerjaan di rumah ya. Itu dilakukan secara adil. Selanjutnya menentukan acara keluarga seperti kegiatan rekreasi atau syukuran atas suatu keberhasilan, arisan, dan bisa juga kegiatan ibadah bersama. Selanjutnya pembentukan panitia acara perkawinan. Selanjutnya pengaturan pembiayaan dalam kebutuhan sehari-hari, kepentingan sekolah dan pekerjaan, masa depan anggota keluarga. Pembagian harta kekayaan atau warisan secara adil. Selanjutnya, kesulitan yang dihadapi oleh anggota keluarga, baik dalam belajar, pekerjaan, dan lain-lain ya. Itu bisa dimusyawarahkan dan dipecahkan bersama ya, supaya kesulitan-kesulitan tersebut tidak ada lagi. Miss lanjut ke penerapan demokrasi di lingkungan sekolah. Hal yang penting untuk diperhatikan dalam musyawarah di sekolah adalah menentukan permasalahan yang harus diselesaikan, menjalankan musyawarah sesuai aturan, dan melaksanakan hasil keputusan secara bertanggung jawab. Beberapa hal yang bisa dimusyawarahkan di lingkungan sekolah ya. Seperti kemarin kita sudah melakukan musyawarah walaupun lewat Google Meet ya. Kita sudah memusyawarahkan beberapa hal untuk kegiatan kita di sekolah. Miss jelaskan yang pertama penyusunan tata tertib sekolah ya. Apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan di lingkungan sekolah. Selanjutnya penyusunan regu piket kelas ya. Untuk kali ini belum bisa piket ya karena pembelajaran lewat daring. Kelompok belajar itu kemarin sudah Miss bentuk ya. Terus kepengurusan kelas ya, sudah Miss bentuk, adanya ketua kelas, adanya wakil ketua kelas, sekretaris, dan bendahara. Selanjutnya acara pemilihan ketua OSIS ya. OSIS ini belum ada di tingkat SD, nanti kalian bisa dapatkan kepengurusan OSIS ini nanti di tingkat SMP dan SMA. Rapat anggota tahunan dan pembentukan pengurus koperasi sekolah. Selanjutnya pembahasan program kegiatan siswa atau sekolah. Selanjutnya pembentukan kegiatan sekolah, misalnya rekreasi, peringatan hari besar keagamaan. Untuk bulan ini misalnya ada acara 17 Agustusan ya. Kalian bisa mengirimkan lomba-lomba ya yang akan dikirimkan lewat daring ya.
Selanjutnya diskusi kelompok, diskusi kelas ya. Ini sering sudah kita lakukan lewat Google Meet ya. Selanjutnya penyelesaian kasus dan kesulitan belajar siswa, di mana siswa yang lebih pintar bisa memberitahukan atau menyelesaikan kasus kesulitan belajar siswa yang kurang bisa ya. Itu beberapa musyawarah di lingkungan sekolah. Anak-anak, Miss lanjutkan tentang bagaimana caranya membuat peta pikiran ya. Peta pikiran adalah diagram yang menggambarkan tentang ide, konsep, informasi atau hal-hal lainnya. Selanjutnya, selain menentukan peta pikiran, kita juga menentukan kata bahasa baku ya pada paragraf. Bahasa baku adalah kata yang telah ditentukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sebagai acuannya. Untuk lebih jelasnya mengenai peta pikiran dan bahasa baku, Miss akan berikan contoh pada buku modul kalian halaman 42. Di sana ada teks tentang perkembangbiakan kelinci ya. Kita akan mencari peta pikirannya. Seperti yang kalian sudah ketahui, peta pikiran itu membuat diagram. Diagram bisa berupa bentuk pertanyaan-pertanyaan yang jawaban dari pertanyaan tersebut ada di dalam teks ya. Nah, peta pikiran yang Miss buat, yang pertama, berapa lama seekor kelinci dapat mengandung? Yang kedua, apa yang dapat dihasilkan seekor kelinci betina saat dewasa? Yang terakhir, bagaimanakah seekor kelinci dapat berkembang biak? Ya, itu jawabannya ada di dalam teks ya. Sehingga dengan membuat peta pikiran ini kalian bisa mengembangkan kalimat menjadi sebuah paragraf ya. Nanti bisa kalian kembangkan sendiri ya. Selanjutnya Miss akan memberikan contoh bahasa baku dalam teks tersebut. Yang Miss ambil contohnya adalah paragraf pertama saja. Pada paragraf pertama kalian bisa lihat, temukan teks di sana ada kata beranak ya. Beranak itu tidak baku ya. Kata baku dari beranak itu adalah melahirkan ya. Nah, anak-anak, itu demikian penjelasan dari Miss ya untuk materi hari ini. Nah, untuk tugas silakan kalian buka penilaian pembelajaran 4 ya, hanya Rumawi 1 saja yang dikerjakan ya. Selamat belajar anak-anak, tugasnya dikerjakan dengan baik ya. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Dadah.